Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, Api Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba air raya, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan jiwa raga demi Allah yang esa. Kau berjuang pantangmu tiap saat dan tempat. Engkau siap siang malam melakukan titah Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Ia membuka mulutnya di tengah umat, roh kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkan Tuhan ke dalam hatinya. Ia dihias semarak kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi para frater, suster dan seluruh umat, baik yang mengikuti misa di gereja maupun yang berkesempatan mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada hari yang pertama dalam pekan ketiga masa biasa, kita merayakan pesta Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 1567 sampai 1622. Ia pada mulanya tidak diharapkan oleh orang tuanya untuk menjadi imam.
ia justru diharapkan untuk menjadi ahli hukum. Tetapi ternyata Fransiskus memilih untuk menjadi imam. Bahkan kemudian dia dipilih dan diangkat menjadi uskup di Swiss. Selama masa kepemimpinannya, ia dapat mempertobatkan orang-orang yang meninggalkan gereja akibat gerakan reformasi. Dan salah satu yang dibuat yang sungguh berhasil, ia dikenal mengadakan pewartaan Injil lewat surat kabar. Jadi 5 abad yang lalu Fransiskus merasul melalui surat kabar. Nah, kita sekarang ini bukan lagi melalui surat kabar, tapi melalui media sosial. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan kembali mengajak kita untuk memahami bagaimana Daud akhirnya dituntun Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mempersatukan bangsa Israel. Mari sejenak pada awal Eucharistia kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus uskup menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya kami selalu menunjukkan kelembutan cintamu dalam pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun, dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda.
Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas segala kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasihku menyertai raja. Telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri,
Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku-liku, akhirnya Daud dapat tampil sebagai pemimpin. Pemimpin yang mempersatukan semua suku-suku Israel. Kita mendengarkan tadi bahwa Daud memimpin bangsa Israel yang telah dipersatukan, yang terdiri dari 12 suku selama 40 tahun. Jadi cukuplah, bahkan sangatlah menjadi raja yang mempersatukan bangsa Israel. Karena itu Daud selalu menjadi salah satu figur, ya, pahlawan bangsa Israel. Ada Abraham, ada Musa, dan ada Daud. Saudara-saudara, bacaan Injil berbicara tentang tuduhan kepada Yesus bahwa ia bekerja sama dengan setan penghulu setan. Dan Yesus kemudian mengingatkan kepada orang-orang yang memusuhi dia bahwa tidak mungkin setan bekerja sama dengan Yesus, karena setan pada prinsipnya selalu berupaya untuk menciptakan perpecahan, untuk menciptakan permusuhan, pertentangan. Dan jika setan bekerja sama dengan Yesus, berarti setan melawan dirinya sendiri, karena Yesus justru datang untuk mempersatukan. Mempersatukan tidak hanya orang-orang Israel, tapi mempersatukan semua orang yang berkehendak baik, siapapun dia. Mempersatukan semua orang yang selalu mencari dan merindukan Tuhan. Mempersatukan semua orang yang mengedepankan Tuhan dalam segala halanya. Dan itu pasti akan berhadap-hadapan dengan setan, dengan iblis. Maka tuduhan atau anggapan kepada Yesus sesungguhnya hanya untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan Yesus, tapi tidak mempan. Dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Bahwa kalau orang tidak senang, kalau
orang memusuhi orang, dia akan berusaha untuk menjatuhkan, untuk mendiskreditkan. Ya, kita perhatikan dengan keluarannya undang-undang ibu kota negara yang baru, di mana ditetapkan bahwa Nusantara menjadi nama ibu kota yang baru. Kita bisa lihat di medsos ramai sekali ya. Dan jelas sekali orang yang berhadapan, berseberangan dengan pemerintah, berseberangan dengan presiden. Dan selalu presiden mengatakan bahwa tujuannya untuk semakin menyatukan wilayah Nusantara, menciptakan keadilan. Nah, ternyata selalu ada yang berseberangan dengan pemerintah. Dan itu bukan barang baru ya, itu Yesus saja bacaan Injil tadi ya. Sudah kita dengarkan bagaimana Yesus dituduh, dianggap bekerja sama dengan siapa. Nah, saudara-saudara, Daud telah berhasil mempersatukan suku-suku Israel, bangsa Israel. Tetapi hanya selama Daud memerintah. Sesudah Daud terjadi lagi perpecahan. Saudara-saudara, sejak Yesus tampil di muka bumi ini, Ia telah mempersatukan umat manusia dari segala penjuru dunia ini. Sekalipun selalu ada tantangan untuk perpecahan, sebagaimana kita dengarkan pada zaman ya, tadi Fransiskus dari Sales. Ada tantangan yang muncul dalam gereja yang merobek persatuan, tetapi Fransiskus Sales berhasil pada zamannya mengatasinya. Maka mari kita lanjutkan perayaan kita berdoa, semoga kita dapat mengambil bagian dalam tujuan mulia Tuhan yang terlihat dalam kepemimpinan Raja Daud, dan lebih-lebih dalam diri Yesus yang mempertemukan dan mempersatukan semua umat manusia yang berada di bawah kolong langit. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga roh-Mu yang menerangi Rasul Paulus menguatkan kami untuk merayakan pertobatannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan Engkau memahkotai perbuatan baik mereka. Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohani lain. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Fransiskus dari Sales, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Mohon praktek Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, Basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa sinode untuk sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami memaklumkan Kristus yang disalibkan. Kristuslah kuasa dan kebijaksanaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menyambut rezeki suci dari altar. Semoga kami yang di dunia ini mengikuti teladan Santo Fransiskus dari Sales dalam kasih dan kelembutan hati, kelak memperoleh juga kemuliaan abadi di surga dengan pengenteraan Kristus Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dilindungi, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan.